Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kondisi yang terjadi di Palestina belakangan ini, konflik-konflik yang terjadi di sana, kita tentu merasa prihatin. Tapi rasa prihatinan ini tentu harus kita buktikan dengan perbuatan nyata, perbuatan real. Tidak hanya sebatas kita simpan di dalam hati kita. Nah, sebenarnya apa sih solusi atas permasalahan yang terjadi di Palestina? Untuk mencari solusi tuntas atas permasalahan ini, tentu kita harus mengetahui juga apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, permasalahan yang mengakari terjadinya peristiwa ini. Nah, kita kembali kepada satu abad yang lalu, yaitu tepatnya di akhir abad ke-19 Masehi. Pada saat itu umat Islam masih memiliki satu kepemimpinan yang tunggal. Umat Islam pada saat itu masih memiliki satu negara yang menjadi tempat bernaung, yaitu negara Khilafah Islamiyah. Umat Islam masih memiliki seorang pemimpin yang memimpin seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, yaitu seorang khalifah, yang mana pada saat itu pusat pemerintahan Islam berada di Turki Utsmani. Nah, pada saat itu Theodor Herzl yang merupakan salah seorang bapak pendiri negara Zionis Israel, yang merupakan pejuang berdirinya negara Zionis Israel, berkunjung ke pusat pemerintahan Turki Utsmani pada saat itu, yang mana yang menjadi khalifah pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid II. Nah, pada saat itu Theodor Herzl datang menemui Sultan Abdul Hamid II dan bernegosiasi untuk membeli atau meminta tanah Palestina kepada Sultan Abdul Hamid II. Kenapa? Karena Sultan Abdul Hamid II pada saat itu merupakan seorang khalifah yang menjadi pemimpin yang menguasai wilayah Palestina pada saat itu. Namun bukannya mendapatkan kabar baik dari Sultan Abdul Hamid II, namun Theodor Herzl malah mendapatkan penolakan mentah-mentah dari Sultan Abdul Hamid II. Kenapa? Karena Sultan Abdul Hamid II menyampaikan bahwa tanah Palestina itu bukan milikku. Tanah Palestina itu milik umat Islam secara keseluruhan. Itu merupakan hak umat Islam secara keseluruhan, yang mana tanah tersebut dibebaskan dengan jihad dan pertumpahan darah oleh kaum muslimin. Jika suatu saat nanti, nah ini poin penting yang harus kita catat, yaitu Sultan Abdul Hamid II menyampaikan bahwa jika suatu saat nanti negara ini, negara Khilafah Islamiyah ini, negara Khilafah ini runtuh, maka engkau bisa mengambil tanah Palestina tersebut tanpa membayar harganya. Nah, dari sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa sangat penting peran seorang khalifah umat Islam. Sangat penting peran daulah atau kepemimpinan Islam bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sangat penting posisi tersebut. Kenapa? Karena tujuan diadakannya seorang khalifah atau negara khilafah itu adalah untuk menjaga eksistensi umat Islam, menjaga wilayah kedaulatan umat Islam. Hal ini selaras dengan pernyataan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqabi. Innamal imamu junnah, sungguhnya imam itu adalah perisai. Yuqatalu min wara'ihi, mereka atau masyarakat itu berperang di belakangnya, wa yuttaqabi, dan berlindung di belakangnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa peran seorang pemimpin, seorang imam, seorang khalifah dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang pelindung, yang mana masyarakat itu berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menolak untuk penerapan Islam dalam naungan daulah khilafah. Kenapa? Karena khilafah telah terbukti menjaga kedaulatan umat Islam, dan solusi tuntas atas permasalahan yang terjadi di Palestina adalah dengan mengangkat seorang khalifah dan menegakkan daulah khilafah. Sehingga apa? Sehingga wilayah kedaulatan umat Islam akan dijaga oleh seorang khalifah atau seorang imam, sebagaimana hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan percuma apabila kita semua menolak keberadaan atau tegaknya daulah khilafah. Kenapa? Karena daulah khilafah, tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, merupakan janji dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisyarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I